untuk sekarang ini saran daripada beberapa di antara para pendengar, mulai sekarang ini saya akan menyampaikan hal-hal hubungannya dengan cara-cara salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan harapan mudah-mudahan ya salat kita ini bisa kita sesuaikan, sebab memang ya sebagaimana yang kita sudah sama-sama ketahui, kita sebagai umat Islam sudah sering mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya sabda Rasulullah yang menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali besok kita diperiksa oleh Allah, dihisab amal-amal kita itu, yaitu salat. Sampai-sampai oleh Rasulullah dinyatakan, kalau salat itu baik, maka insya Allah amal-amal baik yang lain pun gampang. Tapi sebaliknya kalau salat kita itu berantakan, rusak, juga akan membawa pengaruh berantakannya amal-amal yang lain. Ada pula sabda Rasulullah yang menyatakan, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqoma faqad aqomaddin, siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Sebaliknya, faman tarokaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat berarti menghancurkan ataupun merusakkan agama. Oleh karena itu, maka saya ingin mencoba dengan kemampuan saya untuk menyampaikan ya katakanlah cara-cara salat menurut tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mengambil dari kitab-kitab umpamanya Kaifiyatu Salati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Sabik. Bagaimana cara-cara salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang saya ambil daripada Kaifiyatus Salah, cara-cara salat berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipilihkan oleh para ulama majelis tarjih. Itu juga nanti mungkin menjadi bahan yang saya mengambilnya bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dengan hadis-hadis ya diambilkan yang sahih menurut apa yang umpamanya selama ini saya ketahui. Di samping itu juga dulu ada teman saya dari Medan, dari Aceh, yang namanya Tengku Abdul Latif Rusdi. Itu juga membuat suatu susunan buku yang menjelaskan tentang katakanlah roh salat dan hikmahnya. Itu nanti juga mungkin saya juga mengambil sebagian daripada apa yang sudah disusun oleh Tengku Abdul Latif Rusdi. Jadi ya untuk katakanlah
memanjangkan jariah beliau, ya. Jadi beliau sudah menyusun, tinggal, dan menurut apa yang saya ketahui, alhamdulillah susunan beliau itu juga begitu teliti. Ya, mungkin nanti ada yang berbeda itu ya mungkin. Tapi itu juga nanti bisa kita jadikan salah satu pedoman begitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang dimaksudkan oleh kita, oleh PTDI, dan juga yang lain-lain daripada pimpinan PTDI, uraian ini nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun demikian, ya tidak berarti bahwa apa yang saya sampaikan itu sudah itulah yang terbenar, mamanya itu tentu tidak. Oleh karena itu, kalau nanti di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para pendengar, mungkin ada hal-hal yang memang ya perlu diperbaiki ataupun perlu dibenarkan, silahkanlah bapak-bapak, ibu-ibu, ya apakah mengirimkan surat ataupun saran yang disampaikan kepada PTDI yang tentunya nanti saya disampaikan kepada saya, dan kalau memang itu artinya memang betul, ya tentu kita kembali kepada yang betul itu. Sebab seperti Allah yang menyatakan al-haqqu ayyuttaba. Yang benar itulah yang lebih berhak untuk diikut. Inilah sebagai pembukaan permulaan, ya. Dan untuk pengantar ini saya akan memakai uraiannya atau pengantarnya Ustadz Abdul Latif Rusdi, Tengku Abdul Latif Rusdi, rahimahullah, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ini pun nanti sudah bisa menjadi, ya katakanlah tunjuk begitu untuk selanjutnya bagaimana nanti yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa'amarahum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma yadurruhum inna rabbaka hakimun alim. Segala puji hanyalah untuk Allah yang telah mensyariatkan kepada semua umat manusia hal-hal yang memang ada maslahatnya, ada kebaikannya. Allah memerintahkan kepada mereka dengan semua yang ada manfaatnya, dan melarang mereka dari segala sesuatu yang mudarat kepada mereka. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasul utusan Allah. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Maka segala kebaikan dari Allah dan keselamatannya semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, begitu juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikutinya bi ihsanin dengan kebaikan ila yaumiddin, sampai kelak pada hari kemudian. Kata
Ustadz Latif Rusdi, amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baik cerita, sebaik-baik hadis kitabullah, yaitu kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara muhdatsatuha ialah yang baru, yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan semua yang diada-adakan yang sifatnya baru, artinya tidak ada dasarnya dari tuntunan Rasulullah, tidak, itu oleh Rasulullah dikatakan fa kullu muhdatsatin bid'atun, semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah wa kullu bid'atin dhalalah, dan tiap-tiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat, walaupun kelihatannya baik, kelihatannya ibadat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu finnar, akhirnya neraka. Begitu diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan oleh karena permintaan daripada jamaah, maka ya katakanlah mengharapkan supaya saya bisa menguraikan ya, tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan soal salat itu. Ya, sebab memang begini, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara. Ibadat artinya mendekatkan diri kepada Allah. Itu merupakan masalah yang pokok, yang sangat penting di dalam agama Islam. Di samping akidah tauhid yang mantap, soal tauhid beberapa hari yang lalu sudah saya aturkan. Makhluk jin dan manusia sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan tugas kewajiban supaya senantiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Dan ibadat yang utama yang merupakan pokok ataupun kepala daripada semua ibadat, ya boleh dikatakan ialah salat. Oleh karena salat bukan hanya soal gerak-gerik, gerak badan, tapi juga ada harokah qalbiyah, artinya gerak hati, dan harokah nafsiyah, yaitu gerak jiwa. Oleh karena itu, maka kita susun uraian ini secara sederhana untuk menyampaikan ya katakanlah tuntunan seperlunya agar kiranya salat dapat didirikan dengan cara yang tepat sesuai dengan tuntunan dan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ya katakanlah jiwa ataupun roh salat dan hikmahnya dapat memusatkan dengan khusyuk pikiran, perasaan dan kemauan, disatukan dengan jiwa dan raga, dihadapkan semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan cara yang begitu kita lalu bisa memperoleh hikmahnya yang dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar, yang dapat menumbuhkan cara berpikir,
berperasaan, berkemauan, dan perilaku yang baik untuk bisa mencintai kebaikan dan membela kebaikan, kebenaran, dan keadilan dimanapun kita berada. Jadi seperti apa yang disabdakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, bisa menjauhkan daripada kejahatan dan kemungkaran. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pendengar yang berbahagia, maka sebagaimana yang tadi saya katakan, katakanlah mulai hari ini, entah nanti sampai berapa kali, kita ingin menyampaikan ya hal-hal yang berhubungan dengan kaifiyatus shalah. Hanya saja mungkin sebelumnya ya akan saya sampaikan uraian-uraian yang ada hubungannya dengan soal kaifiyah ataupun cara-cara salat itu. Dan ini kita katakan saja, kalau menurut apa yang pernah ditulis oleh Ustadz Tengku Abdul Latif Rusdi, itu dinamakan roh salat, roh salat dan hikmah-hikmahnya. Ini sebagai permulaan daripada apa yang akan saya sampaikan. Dan ini mungkin juga agak entah sampai berapa nanti, mungkin bisa juga sampai ke 50-60 uraian ya kali, atau jangan-jangan malah lebih nanti kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara. Ya, marilah kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan, melimpahkan rahmat dan berkahnya, ya, sehingga kita bisa tekun. Baik saya nanti yang menyampaikan, maupun ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar yang memperhatikan ataupun yang mendengarkan. Dan di samping itu juga saya mengharapkan hal-hal yang baik. Marilah sama-sama kita kerjakan. Sebab memang uraian ini maksudnya adalah dengan maksud untuk kita dengarkan, kita pahami, dan terus kita kerjakan. Bukan sekedar menjadi ilmu pengetahuan. Sebab sebagaimana yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah sering atau sudah sering mendengar, ya, syair yang terkenal daripada Ibnu Ruslan itu menyatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang tanpa ilmu dia mengerjakan, maka pekerjaannya itu mardudatun akan tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa kullu man amil wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, ya, wa kullu man bi ilmihi lam ya'mal. Dan orang-orang yang dengan ilmunya dia tidak berbuat, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang itu akan disiksa oleh Allah min ubadil wasan, sebelum penyembah berhala. Jadi begitulah. Marilah kita sama-sama memohon kehadirat Allah. Saya yang menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang menerima, marilah. Mana yang sudah kita pahami, kita kerjakan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan,
hendaknya kita kerjakan dengan pengertian. Dengan pengertian. Jadi bukan sekedar berbuat asal berbuat, tapi marilah kita ya memperhatikan uraian-uraian itu untuk kita ketahui, dan nanti kalau sudah kita ketahui, kita amalkan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab memang Allah di dalam surat Isra menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Engkau jangan berbuat hal-hal yang engkau tidak tahu, sebab sesungguhnya ya hati, pendengaran dan penglihatan, inna sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran wal basara dan penglihatan, wal fu'ad dan hati, semuanya itu kul kana anhu mas'ula, semuanya itu besok akan ditanya oleh Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk sementara sebagai katakanlah sebagai pembukaan, dan insya Allah besok sore masih akan kita teruskan. Demikian, lebih dan kurang semoga maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.